teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater. Film diawali dengan seorang pengendara mobil yang tidak terima ditabrak dari belakang oleh pria misterius, keluar dan mengambil bukti untuk mengklaim asuransi, tetapi besoknya polisi yang ditugaskan untuk mengurus kasus pembunuhan tadi malam dibuat emosi sendiri akibat terjebak macet. Melihat ada kasino di dekat situ, dia memilih untuk masuk ke dalam, dan meskipun para gangster diperlakukan seperti ini, mereka tidak masalah karena ternyata si polisi satu ini sudah dikenal dan memang sudah biasa datang ke sini. Kita juga diperlihatkan bahwa polisi yang bernama Tae-suk ini adalah polisi yang jujur. Dibuktikan saat dia memukuli salah satu gangster yang memberinya duit, menyogoknya untuk menyuruh pulang. Di tempat lain kita pun diperkenalkan dengan bos gangster. Pemilik tempat bisnis kasino tadi juga merupakan bos gangster yang paling ditakuti di Korea Selatan bernama Dong-su. Sedang latihan tinju, dikira samsak biasa, ternyata di dalamnya ada orang. Di situ si tangan kanan melaporkan jika Tae-suk datang mengganggu lagi. Lalu dia menelpon atasan Tae-suk yang memang sudah disuap untuk tidak mengganggu bisnisnya. Di tempat Tae-suk sendiri, dia menyuruh salah satu anak buah Dong-su untuk mengantarnya ke TKP. Sampainya setelah mengamati dan menemukan bukti-bukti, dia melaporkan kepada atasan jika ini bukan pembunuhan biasa, karena sudah ada 3 kasus pembunuhan yang menggunakan pisau yang sama. Dan dia menyimpulkan jika pelakunya adalah psikopat, tapi si atasan justru mengira dia lagi cari muka dan tidak menanggapinya dengan seksama. Lalu Shin berpindah di Dong-su yang sedang bahas bisnis dengan bos gangster lain bernama Sang-do. Karena anak buah mereka tidak menghargai para bos yang lagi bicara, diberi pelajaran oleh Dong-su. Begitupun dengan Sang-do yang tidak puas dengan wilayah yang diberikan. Setelah itu Dong-su pulang sendiri dan menyuruh anak buahnya tidak usah menemani. Di perjalanan mobilnya ditabrak dari belakang oleh pria misterius, lalu turun memastikan karena Dong-su adalah bos gangster, dia tidak mempermasalahkan masalah seperti ini. Tapi si pria misterius langsung menikamnya dari belakang dan Dong-su yang terluka parah dikaburkan di rumah sakit, sedangkan anak buahnya yang mengira Sang-do dalang dari semua ini menyerang markasnya saat itu juga. Di tempat psikopat sendiri, dia sedang mengobati lukanya secara mandiri. Karena dia psikopat, bukannya tobat, dia langsung mencari korban selanjutnya. Kembali ke Dong-su yang sudah siuman, Sang-do datang meminta pertanggungjawaban atas perbuatan anak buah Dong-su yang telah menyerang markasnya. Tae-suk juga datang untuk mencari keterangan karena dari laporan pihak rumah sakit, luka tusukan Dong-su sama seperti luka-luka korban pembunuhan yang sedang dia selidiki. Dan dia yakin orang yang berani menyerang Dong-su pasti adalah psikopat yang dia cari. Meskipun begitu, dia tidak mendapatkan jawaban yang pasti. Tapi setelah melihat mobil Dong-su, akhirnya terjawab karena dia menemukan bukti-bukti yang sama seperti pembunuhan sebelumnya, yaitu bekas tabrakan mobil warna putih. Di tempat psikopat dia beraksi lagi. Targetnya kali ini adalah pengendara mobil truk yang sedang menelpon dengan istrinya, di mana diketahui si pengendara ini belum tidur selama 2 hari dan sang istri malah membahas tentang ulang tahun anak mereka, dan itu membuat si pengendara marah. Dengan lemah lembut psikopat yang so asik berkata, "Pasti ulang tahun anakmu." Setelah itu
Psikopat yang sudah membunuh si pengendara menggunakan mobilnya, tapi setelah naik, ya ternyata si pengendara sudah menyiapkan kue ulang tahun untuk anaknya di rumah dan psikopat malah enak-enaknya memakan kue itu. Tapi tambah enak lagi setelah ada mangsa satu yang muncul, tak usah repot-repot mencari, saking enaknya pisaunya sampai terlempar keluar. Bersamaan dengan itu, Dongsu juga membuat sketsa wajah psikopat yang bisa dilihat di sini hampir mirip cuy. Lalu Shin berpindah di Taesuk yang sedang menggerebek tempat kasino milik Dongsu dengan bukti Dongsu telah memodifikasi mesin kasinonya. Di sini Taesuk memberinya dua pilihan. Jika tidak mau ditangkap maka ceritakan semua yang dia tahu tentang psikopat. Tapi Dongsu yang reputasinya sudah hancur gara-gara psikopat tidak akan dikasih hidup dengan tenang begitu saja. Karena jika polisi yang menangkapnya maka akan dipenjara dan itu tidak cukup baginya. Yang dia inginkan itu psikopat harus mati di tangannya sendiri. Disiksa dulu bro. Jadi intinya Dongsu menolak. Dia tahu Taesuk ini sangat berambisi menangkap psikopat dan dia pasti tidak berani menangkapnya sebelum psikopat. Karena satu-satunya korban yang selamat, orang yang sudah melihat wajah psikopat itu adalah dirinya sendiri. Singkat cerita, si tangan kanan melapor jika bisnis mereka sudah semakin menurun semenjak kejadian itu. Juga menambahkan anggota mereka menemukan mobil pisau milik psikopat. Dibuktikan karena tidak jauh dari lokasi mereka menemukan ada orang yang telah terbunuh. Setelah itu, karena bukti-bukti saja tidak cukup, harus ada tim forensik juga. Dongsu memutuskan untuk membuat kesepakatan dengan Taesuk, saling berbagi informasi untuk menemukan psikopat. Tapi siapa cepat dia dapat. Jika Taesuk yang duluan maka psikopat dipenjara, jika Dongsu maka psikopat mati. Setelah kesepakatan itu mereka terus bekerja sama. Taesuk yang bekerja dengan timnya tanpa sepengetahuan si atasan, diberi bukti-bukti berupa sketsa wajah psikopat dan mobilnya. Tapi nampaknya ada satu yang kurang cuy. Nah betul saja, ternyata Dongsu ingin menggunakan pisau tersebut untuk membunuh Sangdo. Singkat cerita, Taesuk yang sudah mengetahui jika Dongsu lah yang telah membunuh Sangdo mendatanginya. Meskipun emosi dan ditinju 2 kali, tapi jelas dia bukan tandingannya. Akibat matinya Sangdo yang dikira ulah psikopat membuat pemerintah menyadari jika semua pembunuhan akhir-akhir ini saling terhubung. Dengan kata lain, pembunuhan berantai. Mengutus polisi pusat untuk membantu menyelesaikan kasus tersebut. Singkat cerita, di tempat upacara pemakaman Sangdo, Dongsu ikut hadir, tapi tanpa sepengetahuannya psikopat juga berada di situ dan dia memberitahu kepada si tangan kanan Sangdo jika bukan dia yang membunuh bosnya dan melirik-lirik Dongsu. Menyadari itu, si tangan kanan Sangdo yang awalnya terharu melihat kedatangan Dongsu pun berubah menjadi murka. 야, 우리 같은 사람들었으면 너 뭐 찾아내. 광수대 애들한테. Di saat Dongsu memeriksa ulang mobil psikopat, tiba-tiba anak buah Sangdo datang untuk balas dendam. Taesuk yang tidak tahu apa-apa mau tidak mau juga ikut terlibat. Meskipun berdua mereka berhasil mengatasinya, tapi sayangnya sebagai orang yang baik-baik, Taesuk dibuat merasa bersalah saat tidak sengaja membunuh si tangan kanan Sangdo. Besoknya Taesuk dibangunkan oleh si atasan dan diberikan tugas baru yaitu kasus penculikan. Meskipun sempat menolak, tapi ujung-ujungnya tetap dilakukan. Di rumah korban, istri si korban disuruh memberi uang tebusan jika ingin bertemu dengan suaminya. Tapi setelah saya mendengar suara si pelaku, ternyata itu adalah psikopat cuy. Dan jelas suaminya pasti sudah mati, tapi Taesuk masih belum mengetahui. Dan betul, karena saat transaksi uang tebusan, Taesuk melihat pria misterius yang berada di atap rumah. Dan kejaran-kejaran pun terjadi. Setelah tidak berhasil mengejar si penculik, Taesuk menemui pemilik warung tempat transaksi tadi. Dari pengakuannya, si penculik sempat memesan minuman merek soju. Mendengar itu, Taesuk dan tim pergi mencari botol yang dimaksud.
아, 소주도 일병 마셨어요. Untungnya dia mendapatkan sidik jari si penculik dan tak buang waktu pergi mendatangi tempat tinggalnya. Dari pengakuan si Boko, si penculik ini adalah orang yang baik-baik. Setelah mencium aroma tak sedap dan menelusuri seisi ruangan, akhirnya dia menemukan foto si penculik dan baru menyadari jika itu adalah psikopat yang dia cari. Setelah itu mengadakan pertemuan dengan Dongsu. Dengan semua petunjuk yang telah diketahui, mereka melakukan pencarian besar-besaran di wilayah yang ditentukan. Dengan kerennya, aliansi gangster dan polisi ini berjalan sambil bergaya. Orang 나가 이 새끼 사람들 눈에 각자 마트 혼자 살만한 원룸, 오피스텔, 고시 술집, PC방, 오락실, 노래 Pencarian masih terus berlangsung sampai di mana Dongsu memberi payung ke siswi yang sedang kehujanan. 그런 거 막 아무거나 막 받고 그러면 안 돼. 아저씨가 더 깡패 같으신데요? 웃지 마라. Di saat mereka istirahat sambil minum-minum, juga terlihat mereka yang semakin bersahabat. Tiba-tiba ada berita pembunuhan remaja wanita yang mana terdapat payung Dongsu berada di sana. Itu berarti anak sekolah tadi jadi korban psikopat. Dan semuanya langsung pergi mencari bermodalkan rute bus yang dinaiki siswi tersebut. 싹 뒤져. 여기서 빠뜨린다. 이 새끼 분명 이 안에 있어. 다들 송건동에서 내려갈 테니까. Dan betul saja, mereka akhirnya menemukan tempat tinggalnya dan menunggu sampai dia pulang. Dan kejaran-kejaran pun terjadi. Akhirnya psikopat berhasil ditangkap oleh Dongsu, tapi sayangnya tangan kanannya juga sudah dibunuh. Saat ingin dieksekusi, tiba-tiba Taesuk datang menabrakkan mobilnya yang membuat Dongsu tidak sadarkan diri dan membawa psikopat dengan bangganya memamerkan hasil tangkapannya di para polisi yang ada di situ. Keberhasilan itu pun jadi sorotan banyak media, sedangkan Dongsu yang sudah baikan dibuat emosi mengetahui semua bisnis ilegalnya ditutup, pun semua anak buahnya juga ditangkap dan sekarang jadi buronan. Di hari persidangan di sini psikopat percaya diri jika dia tidak akan dimasukkan di dalam penjara karena ternyata semua bukti yang ada masih belum cukup untuk membuktikan jika dia bersalah. Tapi tiba-tiba Dongsu datang sebagai saksi mata, juga merupakan satu-satunya korban yang selamat. Ternyata hari sebelumnya Taesuk mendatangi Dongsu untuk menyuruhnya menyerahkan diri. Meskipun sempat dulu dihantam beberapa kali dan ada satu syarat, akhirnya Dongsu bersedia. Kembali ke persidangan, Dongsu menceritakan semua yang terjadi saat diserang oleh psikopat, dan dari kesaksian Dongsu akhirnya psikopat dinyatakan bersalah. 피고인 강경호의 사형을 선고한. Setelah itu Taesuk dan tim diberi penghargaan dari hasil kerja kerasnya. Sementara Dongsu dia dimasukkan penjara yang sama dengan semua anak buahnya. Dan psikopat sesuai perjanjian yang sudah dia buat dengan Taesuk, dan film pun tamat.